wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Muslim dengan NPM 204102078. Untuk kelasnya itu saya kelas C. Di sini saya akan menanyakan mengenai food recall selama 24 jam dan saya sebagai penanya dan ini sebagai narasumber. Mungkin bisa saja langsung perkenalan terlebih dahulu ya. Silakan. Masnya namanya siapa? Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Julfa Rizky Fadila. Saya dari kelas 2020C, asal dari jurusan matematika. Ya, baik. Terima kasih ya, Mas. Kemudian di sini saya akan menanyai mengenai usia. Mas untuk usianya berapa tahun? Untuk saya sendiri sekarang ini menginjak usia 19 tahun. Ya, 19 tahun. Ya. Kemudian berat badannya? Untuk berat badan sendiri, alhamdulillah ya, sekarang ini turun gitu ya. Alhamdulillah. Berapa, Mas? Jadi 75. Oh, 75 kilo ya. Ya, gak apa-apa. Ya. 75 kilogram. Kemudian untuk tinggi badan? Untuk tinggi badan saat ini sekitar 170 cm. Oh ya, 170 Ya. cm. Untuk jenis kelaminnya laki-laki. Bisa ditanyakan. Iya. Langsung saja mungkin yang untuk mengenai food recall, kita dimulai dari aktivitas Mas, misalkan dari bangun tidur. Nah, untuk bangun tidurnya itu Mas Zulfa bangunnya itu jam berapa? Ya, saya itu ya, dari sebelum saya ngekos gitu ya. Bangun tidur itu paling siang itu jam 5. Oh, jam 5 Ya, pagi. sebelum ngekos ya. Soalnya kan pasti kalau misalkan saya kesiangan itu suka dibangunin. Jadi kalau sekarang tuh kalau sekarang kan ngekos ya saya. Ya. Nah, jadi kadang saya itu bangunnya itu paling siang jam 6 atau jam 7 bahkan gitu. Ya paling awal jam setengah 5. Jam setengah 5 ya. Setengah 5. Nah, saat bangun Mas Julfa itu mengonsumsi apa, atau langsung makan atau minum dulu setelah bangun tidur? Untuk saat ini saya setelah bangun tidur itu tidak mengonsumsi apa-apa gitu ya. Maksudnya enggak langsung makan gitu ya. Berarti tapi saya bangun tidur itu paling hanya minum saja. Berarti minumnya itu, mohon maaf ya, minumnya itu air putih. Iya. Oh, air putih. Itu berapa gelas? Ya mungkin sekitar setengah gelas gitu. Setengah gelas. Nah, setengah gelas setelah bangun tidur. Apa setelah bangun tidur itu langsung minum ya, setengah gelas minum air putih. Kemudian untuk mungkin dari jam segitu sampai jam 7 itu mungkin ada sarapan ya, istilahnya jam makan gitu, makan normal. Iya. Kalau boleh tahu Mas Julfa ini kalau misalkan makan pagi itu jam berapa? Sebenarnya enggak gimana ya, tergantung sih ya, tergantung mood gitu. Tergantung mood ya. Biasanya kalau sarapan pagi itu kan tergantung matkul juga ya. Ya berarti kan sibuk ya, anak kuliah juga kan. Kadang-kadang saya itu kan ada matkul pagi juga gitu ya. Suka nggak keburu sarapan pagi juga. Nah kalau misalkan nggak ada matkul pagi, biasanya saya menyempatkan waktu sarapan itu jam 7. Jam 7. Iya, jam 7. Biasanya sarapan itu bubur. Ya. Bubur apa? Bubur ayam? Iya, bubur ayam. Bubur ayam. Iya. Berarti untuk bubur ayam tuh kan seperti biasa mungkin bubur ayam tuh satu mangkok. Berarti Mas Julfa berarti makan buburnya satu mangkok. Iya, satu mangkok. Kemudian untuk minumnya mungkin? Ya untuk minumnya seperti biasa lah, air putih. Air putih 1 gelas ya. Nah itu selain bubur ayam juga saya itu kadang-kadang makan nasi juga. Oh, nasi. 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 Kalau misal di kosan itu kan biasanya suka
beli nasi teo Ya, nasi teo itu ya, makanan yang makanan favorit ya. favorit ya Di nasi biasanya, teo ya. iya. Teo ya apa? Teo Mang Ujang. Nasi Ya teo di mana-mana di mana-mana, aja, jadi di bebas mana-mana, ya? bebas ya. Oh, kalau boleh tahu ya, dalam nasi teo kan ada tambahan menu ya. Hmm. Untuk menunya itu apa aja, Mas? Biasanya saya itu tambahan menunya telur dadar Satu sama butir sambal. berapa? Iya, satu. Terus telur dadar. Kemudian ada menu tambahannya lagi selain nasi teo sama telur dadar. Promosi ya. Enggak juga kan? Ya, kita nanya konsumsi itu apa aja loh Mas kayak gitu. Oh iya. Kalau misalkan nggak telur dadar paling ditambah ayam goreng. Oh, ayam goreng. Iya. Nah, untuk nasinya itu kalau di TL itu berapa centong ya minimal, Mas? Karena kalau di porsi dari warung dari sananya itu cuman sekitar satu centongan, Satu centong. centongan gitu ya. Nah itu cukup buat saya gitu buat sarapan pagi. Baik. Mungkin dari jam 7 kan untuk sampai jam makan siang itu jam berapa Mas makan siang? Kalau untuk makan siang sebenarnya nggak tentu juga ya. Juga tentu juga. Sama seperti sarapan pagi juga. Kadang-kadang kalau siang itu jarang makan. Atau kalau misalkan sarapan pagi nih ya, paling nanti makannya sore ya. Kalau misalkan nggak keburu sarapan pagi, paling makan siang. Kalau makan siang itu sendiri sekitar jam 11. Jam 11. Nah, yang ingin saya tanyakan dari makan pagi itu kan jam 7 dengan jam makan siang itu ada nggak suatu Mas ini mengkonsumsi istilahnya itu makanan selingan. Jadi makanan selingan itu yang bisa menyerupai snack atau minuman seperti jus dan lain-lain. Boleh tahu dari sekitar jam 7 sampai jam 1 siang itu Masnya selingannya mengkonsumsi apa? Ya, kalau mungkin minuman juga ya. Ya, kalau misalkan selingan itu kan mungkin ya kalau orang kebanyakan itu mungkin dari jam 10 itu kan waktu istirahat perkuliahan ya mungkin Masnya bisa mengkonsumsi apa gitu sekitar jam 10-11an. Kalau misalkan siang gitu ya paling saya itu selingannya itu kalau misalkan saya haus gitu ya paling es teh manis. Nah, itu berarti antara sekitaran jam 10-9 ya, sekitar jam segitu. Berarti teh manis ya. Nah kalau misalkan gak selingan di siang paling malamnya, kalau malamnya itu paling jus. Oh, jus ya. Nanti kalau saingan malam nanti ditanya lagi pas bagian setelah makan malam. Berarti untuk selingan dari pagi ke siang itu berarti Mas hanya mengkonsumsi teh manis. Ya, itu pun kalau haus gitu Kalau ya. haus. Kalau Kalau misalkan nggak haus mah ya nggak selingan, nggak makan selingan. Kalau snack ada nggak snack? Saya itu tipenya jarang nyemil gitu. Jarang nyemil ya Mas. Jarang nyemil, biasa anak muda ya selalu sibuk mungkin karena iya, jadi ya gitu lah. Kalau misal paling haus doang gitu. Haus dong teh manis ya. Mungkin bisa dilanjut untuk makan siang itu kan jam 1 ya. Jam 1 itu kalau biasanya itu Mas konsumsi apa? Jam 1. Makan siang gitu. Ya, kalau makan siang kan sudah disebutkan tadi juga ya. Oh, iya. Paling sekitar jam 11. Makan siang tuh ya? Iya, sekitar jam 11. Paling kalau makan siang itu paling nasi, terus lauknya itu ya seadanya aja gitu seadanya ya. Itu paling kalau misalkan beli kan, kalau misalkan di rumah itu kan pastinya seadanya gitu ya, yang ada di rumah. Nah kalau misalkan kos itu saya paling belinya ya ayam goreng gitu. Berarti kemarin makannya ayam goreng gitu? Yang Iya, kemarin ayam goreng. kemarin Masih ayam. berarti ayam goreng ya? Iya. Ayam goreng. Ya itu Terus, juga menunya juga tergantung gitu ya, tergantung tidak mood selalu ya. ayam goreng. Pasti ada makanan lain gitu. Nasi ayam goreng tuh nasinya berapa centong Mas? Ya kalau misalkan lapar banget mah paling sekitar 1,5 centong. Kalau misalkan lapar banget. Jadi kalau ayam gorengnya itu satu ayam goreng. Mas biasanya satu ayam goreng bagian apa? Paha atau? Biasanya sih dada. Dada.
Baik, kita lanjut dari makan siang. Dari siang kan ke sore atau sampai malam itu kan suka ada salingan ya, baik di jam-jam sore atau jam 3 jam 4. Kalau boleh tahu masnya ini konsumsi makanan salingannya itu apa? Sekitaran misalkan sekitaran jam berapa gitu? Nah, kalau saya itu kalau selingan itu paling sekitaran jam setengah 7 paling, kalau enggak jam setengah 7 berarti masuk ke salingan malam. hampir makan malam gitu ya. Paling itu minum, bukan makan gitu ya, paling minumnya jus. Berarti salingannya itu antara pukul 6 sampai 7 ya? Iya, Malam ya? kita malam. Itu pun kalau misalkan nggak makan malam. Berarti kemarin itu masnya konsumsi apa salingan antara jam 6 sore itu? Kemarin tuh saya tuh kayaknya makan gitu ya. Oh, berarti salingannya makan? Salingannya enggak. Oh, berarti salingannya enggak. Oh, Iya. berarti kemarin itu salingannya enggak. Berarti langsung makan. Iya, langsung makan. Ya, kalau boleh tahu makannya itu apa ya, Mas? Kemarin itu saya beli nasi putih sama telur dadar. Nasi putih sama telur dadar goreng ya? Iya. Emang telur dadar emang digoreng sih? Iya. Itu kalau nasinya berapa centong, Mas? Ya itu sekitar 1 sampai 1,5 biasa. Terus berarti sama minumnya juga ya? Iya. Kemarin juga pas pukul makan siang itu berarti masnya minumnya sama apa? Yang pas jam siang, jam 11. Kalau pas jam siang paling kalau nggak air putih es teh manis. Es teh manis aja ya? Es teh manis 1 gelas. Kalau tadi jam 18.30? Kalau jam 18.30 tergantung juga sih. Berarti minumnya apa? Kalau paling sering itu air putih. Air putih ya, bagus tuh air putih. Sehat. 1 gelas. Iya. 1 gelas. Telur dadarnya 1 butir ya, Mas? Atau 2 butir? Itu buat teman satu lagi. Teman nih, berarti bareng makan sama teman. Dari misalkan jam berarti kan 18.30 itu berarti udah masuknya makan malam ya untuk bagi Mas. Jadi kalau salingan sore itu berarti Mas tidak konsumsi apa-apa ya. Apakah ada sebelum tidur ya? Mungkin kalau saya tahu mahasiswa itu kebanyakan tidur itu antara jam 10 sampai jam 11 malam. Iya. Nah, dari sekian jam tersebut, dari setelah makan malam untuk salingannya Mas sampai dengan posisi istirahat tidur, Mas mau konsumsi apa salingan? Kalau untuk sebelum tidur saya nggak makan. Oh, berarti nggak makan sama sekali. Berarti nggak ada makanan salingan sama sekali. Paling minum air putih. Berarti minum air putih ya. Itu kisaran jam berapa kalau misalkan? Ya itu juga tergantung jam tidur juga kan ya. Kalau misalkan jam 10 ya paling sekitar setengah 10 lah, setengah jam sebelum tidur. Setengah 10 ya. Setengah 10. Air putih ya. Air putih berapa gelas, Mas? Ya sama seperti biasa, 1 gelas. 1 gelas. Ya, 1 gelas. Ini untuk konsumsi yang kemarin ya, Mas. Air putih 1 gelas. Oke, baik. Berarti habis minum air putih langsung tidur aja gitu ya? Oh iya. Mungkin cukup ya, Mas, untuk mengenai pertanyaan-pertanyaan Mas sebagai responden mengenai food record sama 24 jam dari makanan yang kemarin. Nanti untuk laporannya mungkin akan saya sampaikan besok hari ya, Mas. Baik teman-teman, mungkin cukup sudah selesainya untuk mengenai food record, dan untuk narasumbernya Mas Julfa mungkin bisa beri tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah bisa dijadikan sebagai responden dan adalah penyampaian juga cukup baik dah. Kemudian saya Aziz Muslim mohon maaf apabila dalam memberikan pertanyaannya terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan food recall kemarin yang sudah dilakukan dengan narasumbernya, itu adalah Mas Julfa Rizky Fadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil yang pertama itu adalah IMT, indeks massa tubuh Mas Julfa Rizky Fadila.
Mas Zulfa ini memiliki IMT dengan jumlah 25,951 dengan keterangan kelebihan berat badan tingkat ringan. Kemudian untuk tingkat angka kecukupan gizi, yang pertama energi dengan hasil 92% yang dinyatakan normal. Kemudian yang kedua karbohidrat dengan hasil 68% dengan keterangan defisit tingkat berat. Kemudian untuk protein, yang ketiga itu protein dengan hasil 235% dengan keterangan kelebihan. Dan yang terakhir yang keempat adalah lemak dengan angka 159% dengan keterangan kelebihan. Untuk Mas Zulfa, sarannya dari saya mengenai karbohidrat, alangkah baiknya Mas Zulfa untuk lebih memperhatikan kembali supaya apa? Supaya hasil atau kebutuhan yang dikonsumsi oleh Mas Zulfa itu baik atau bisa dibilang dengan normal. Kemudian disusul juga dengan protein dan lemak. Untuk protein dan lemak itu Mas Zulfa keduanya itu memiliki keterangan kelebihan. Nah, alangkah baiknya untuk pengkonsumsian protein dan lemak, Mas Zulfa alangkah baiknya itu untuk dikurangi ya. Jadi intinya itu Mas Zulfa itu jangan terlalu berlebihan dalam pengkonsumsian protein dan lemak, karena apa, kelebihan protein dan lemak juga itu tidak baik untuk kesehatan. Maka dari itu alangkah baiknya Mas Zulfa untuk mengurangi pengkonsumsian protein dan lemak, kalau bisa harus sesuai dengan kebutuhannya Mas Zulfa.